Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai. Di sini kami dari kelompok 4, kami akan melakukan sebuah diskusi dengan mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, boleh kita perkenalan terlebih dahulu dimulai dari sebelah kanan saya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Citra Azhara Ramadhani. Di sini aku mengambil isu tentang bidang birokrasi. Oke, selanjutnya kita mulai dari jilbab agak krem-krem gini ya, boleh ya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Zahira. Di sini aku mengangkat isu pelayanan publik. Oke, selanjutnya kita beralih kepada cowok yang di sebelah kiri aku nih. Halo, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan. Saya akan membahas mengenai isu kebijakan. Oke, dengan saya sendiri dulu Anggun, di sini saya akan mengangkat isu tentang kepemimpinan publik. Selanjutnya kita beralih pada jilbab hitam yang sebelah kiri paling ujung ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Nadia. Saya akan mengangkat isu manajemen sumber daya manusia. Oke, bisa kita mulai sebuah diskusinya? Bisa. Oke, hai teman-teman, kembali lagi bersama kita. Jadi di sini aku bakal mulai sesi diskusinya. Sesi diskusi di sini aku bakal buka dengan sebuah pertanyaan. Kita berada pada Citra dulu ya. Hai Citra, Hai. menurutmu apa sih alasan kamu memilih isu birokrasi padahal di era zaman digital ini harusnya orang-orang mengambil isu-isu digital ya? Boleh dong dikasih alasannya? Nih, aku akan memberi alasan mengapa aku mengambil isu bidang birokrasi. Alasan aku memilih bidang ini karena yang dimana aku mengambil topik di bidang ini adalah tentang transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang dimana topik ini sangat relevan dan berreformasi, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, yang dimana sistem pemerintahan berbasis elektronik ini memungkinkan digitalisasi layanan publik yang menyederhanakan proses administrasi, mempercepat akses masyarakat, dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Itu menurut saya kembalikan ke ini. Oke, keren banget ya Bapak alasannya. Berarti Citra memilih isu birokrasi ini dia berarti ingin memperdulikan sebuah birokrasi yang ada di Indonesia. Oke, kita beralih kepada Nabila Zahira. Oke, Nabila Zahira, boleh dong dikasih alasannya kenapa dipilih pilih isu yang lagi kamu bahas? Jadi aku pilih isu pelayanan publik itu karena pelayanan publik adalah hak dari masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pelayanan-pelayanan yang ada di daerah kita itu adalah hak yang harus kita dapatkan. Nah, oleh karena itu aku tuh pengen bahas itu lebih dalam karena pelayanan itu kan masih ada berbagai macam isu sekarang guys. Jadi kita harus kulik kenapa sih ada berbagai macam isu itu timbul di sekitar kita. Keren banget ya berarti. Oke, lanjut kita transformasi ke Andre. Boleh Andre dikasih alasannya kenapa pilih isu yang sedang kamu angkat ini? Oke, di sini saya membahas mengenai isu kebijakan. Nah, kebijakan yang saya angkat mengenai percepatan transisi energi di Indonesia menuju net zero emission pada tahun 2060. Nah, jadi alasan saya untuk memilih isu ini karena mungkin dari sekitar kita ini masih belum terlalu mengetahui mengenai transisi energi gitu. Jadi aku ingin mengetahui apa sih transisi energi itu, dampaknya, mengapa transisi itu sedang digalak-galakkannya oleh pemerintah itu. Jadi aku ingin mengetahui itu. Selain itu, dengan aku mengangkat isu mengenai transisi energi ini juga mengetahui bahwa disinilah peran administrasi publik, di mana itu kan jurusan kita kan, di mana administrasi publik ini sangat berkontribusi yang besar gitu dalam merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan yang namanya sebuah kebijakan. Itu sih alasannya. Oke, ini keren banget ya. Berarti ini isunya sudah mengangkat kepada 20 tahun yang akan datang lagi gitu. Oke, jadi sini kita akan beralih kepada Sherly. Sherly, boleh tolong dijelasin dong alasannya kenapa milih isu yang lagi kamu angkat sekarang ini? Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan alasan saya mengambil isu manajemen sumber daya manusia. Alasan saya sih, kalau saya tuh ingin mengetahui lebih lanjut sih, kalau perusahaan apa sih kaitannya manajemen sumber daya manusia itu terhadap perusahaan yang berkembang. Kan banyak kan pada saat ini banyak perusahaan yang berkembang karena mereka memiliki pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia itu kan. Jadi saya itu biar lebih memahami gimana sih caranya mengembangkan perusahaan itu dengan mengelola sumber daya manusia itu. Terima kasih. Oke,
Oke baik. Nah teman-teman sekarang udah dengar kan alasan-alasan rekan-rekan kelompok saya ini mengenai alasan isu-isu yang mereka angkat. Ini giliran saya nih jelasin alasan saya mengapa mengangkat isu tentang kepemimpinan publik. Jadi kepemimpinan publik itu adalah sebuah pelayanan yang harus memang dilakukan oleh sebuah pemimpin yang ada di Indonesia. Namun karena kurangnya transparansi, maka masyarakat itu menganggap bahwa kepemimpinan publik ini hanya mementingkan kelompok pribadi tanpa mementingkan kelompok masyarakat, sehingga masyarakat hanya melakukan perspektif sendiri tanpa melihat proses yang terjadi di dalam kepemimpinan publik tersebut. Maka dari itu saya mengangkat ini agar kepemimpinan publik sekarang itu seharusnya melakukan transparansi yang lebih lagi untuk kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke, di sini aku akan bahas tentang penyebab isu transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia, yang dimana dia menghadapi berbagai tantangan dan menyebabkan perlunya transformasi. Yuk kita bahas penyebab dari isu ini. Yang pertama adalah birokrasi yang kompleks, yang dimana prosedur yang rumit dan tumpang tindih antara berbagai instansi menciptakan ketidakjelasan dan inefisiensi dalam pelaksanaan program atau layanan publik. Yang kedua adalah kekurangan pegawai, yang dimana sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan mengalami kekurangan pegawai yang signifikan menghambat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah intervensi politik, yang dimana pengangkatan pegawai negeri sipil atau PNS yang tidak selalu berdasarkan meritokrasi dapat mengurangi efektivitas birokrasi. Yang keempat adalah digital divide, yang dimana kesenjangan digital di wilayah terpencil menghambat akses masyarakat terhadap layanan digital. Yang kelima adalah kebutuhan efisiensi dan transparansi biaya operasional tinggi, yang dimana biaya operasional tradisional birokrasi seringkali tinggal akibat prosedur yang panjang dan kompleks, sehingga transformasi digital dibutuhkan untuk menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi. Yang keenam adalah keterbatasan aksesibilitas di wilayah terpencil, di mana wilayah-wilayah terpencil masih menghadapi kesenjangan digital yang signifikan, sehingga akses layanan publik daring masih belum optimal. Yang ketujuh adalah integrasi data yang kurang baik, seperti data duplikat, yang dimana kurangnya integrasi data antar instansi pemerintah dapat menyebabkan duplikasi data dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan informasi. Yang kedelapan adalah tekanan politik, yang dimana interferensi politik atau interferensi politis dalam pengangkatan pegawai negeri sipil seperti PNS dapat mengganggu efektivitas birokrasi dan memperlambat transformasi digital. Setelah kita mengetahui penyebab dari isu tersebut, di sini kita akan membahas solusinya. Yuk kita bahas solusinya. Yang pertama adalah pemerataan infrastruktur. Pemerintah perlu memperluas akses internet ke wilayah terpencil melalui proyek seperti Palaparing. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi ASN, yang dimana ASN perlu dilatih teknologi digital dan pemerintah harus merekrut tenaga ahli di bidang ini. Yang ketiga adalah penyederhanaan birokrasi, yang dimana reformasi prosedur harus dilakukan agar digitalisasi berjalan lebih cepat dan efisien. Yang keempat adalah keamanan data yang lebih baik. Sistem keamanan siber harus diperkuat untuk melindungi data masyarakat. Yang kelima adalah kolaborasi yang lebih baik. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama menggunakan platform teknologi yang terintegrasi. Yang keenam adalah optimalisasi mall pelayanan publik, yang mana layanan SPBE perlu dihubungkan dengan mall pelayanan publik agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Yang ketujuh adalah evaluasi rutin, yang dimana implementasi SPBE harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan hasilnya sesuai harapan. Dengan solusi ini, SPBE dapat berjalan lebih efektif, menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, dan menciptakan birokrasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sini saya akan memilih kasus yaitu tentang Kemendagri yang mengidentifikasi pelayanan publik. Nah, mengapa sih adanya isu ini? Itu karena kurangnya atau turunnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik, yang mana itu adalah hak dari masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Nah, hal ini terjadi karena 3 faktor utama. Yang pertama adalah karena prosedur administrasi yang sangat berbelit-belit, serta adanya korupsi dalam pendistribusian pelayanan publik dan ketidakmerataan pelayanan untuk sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Hal ini terjadi karena kurangnya sistem penegasan dari pemerintah dalam pelayanan publik, sehingga membuat penyampaian pelayanan publik tidak tersampaikan secara rata. Selain itu juga, dari permasalahan ini itu membuktikan bahwasannya masih kurangnya penegasan hukum serta pengawasan dari pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap penyaluran pelayanan publik. Oleh karena itu, saya memberikan solusi yang menurut saya dapat memberikan atau menekan
permasalahan yang ada saat ini, yaitu yang pertama adalah reformasi birokrasi, yang mana kita harus melakukan perubahan dalam penyusunan prosedur sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan layanan. Serta yang kedua, penegasan hukum terhadap para koruptor yang telah menggunakan hak dari rakyat. Kemudian yang ketiga, adanya pengawasan langsung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat-masyarakat daerah terpencil sehingga pelayanan publik dapat tersampaikan dengan tepat sasaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan. Nah, kebijakan yang akan saya angkat itu mengenai kebijakan transisi energi di Indonesia menuju net zero emission pada tahun 2060. Nah, teman-teman, sedikit info bahwa transisi energi merupakan perubahan awalnya menggunakan energi seperti fosil itu beralih ke energi yang dapat diperbarui. Nah, sama-sama kita ketahui negara kita Indonesia itu memiliki energi yang terbarukan itu sangat melimpah, di mana kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, angin yang banyak, setiap daerah hampir rata mendapatkan energi tersebut. Nah, teman-teman, jadi penyebab dari adanya transisi energi ini itu yang pertama, mengurangi yang namanya efek rumah kaca. Yang sama-sama kita ketahui bahwa dunia sekarang ini sudah mengalami panas yang meningkat karena efek rumah kaca dari industri, dari pembakaran-bakaran fosil. Nah, itulah penyebabnya. Yang selanjutnya itu mengenai mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Nah, kan negara kita ini, Indonesia itu pada saat ini masih bergantung dengan negara lain untuk mengolah. Kita yang menyediakan sumber energi, lalu negara lain yang mengolah. Nah, jika kita sudah menggunakan energi terbarukan, itu kita tidak akan atau mengurangi lagi yang namanya ketergantungan. Selain itu juga kita, karena energi terbarukan kita ini melimpah, jadi itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, namun masih ada tantangan nih teman-teman. Tantangan itu yang pertama, menggunakan biaya yang cukup besar. Nah, ini menjadi PR bagi pemerintah, bagaimana biaya tersebut dapat tercukupi. Nah, hal itu juga didukung dengan penggunaan teknologi yang sangat canggih. Nah, itu yang ditakutkan pemerintah tidak dapat memenuhi akan hal-hal tersebut. Nah, selain itu, faktor yang paling utama menjadi tantangan yaitu mengenai sumber daya manusianya. Kita sama-sama kita ketahui bahwa sumber daya manusia di Indonesia ini belum terlalu menguasai yang namanya penggunaan dari energi terbarukan. Nah, lalu solusi. Nah, solusinya inilah solusi dari kebijakan ini, itulah adanya transisi energi. Nah, dengan transisi energi itu akan memberikan dampak-dampak yang baik untuk kita. Jadi, salah satu isu spesifik dalam kepemimpinan publik yang semakin mendesak adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Fenomena ini muncul akibat beberapa faktor utama, termasuk kurangnya integritas dan transparansi dari para pemimpin yang seringkali membuat masyarakat merasa diabaikan dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, biasanya adalah penyalahgunaan kekuasaan yang kerap terjadi seperti korupsi dan nepotisme, semakin memperburuk citra pemimpin di mata publik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam menanggapi isu-isu penting dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, juga berkontribusi pada hilangnya kepercayaan ini. Nah, untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif dari para pemimpin. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penerapan kepemimpinan yang profetik, yang menekankan pada nilai integritas, kejujuran, dan keterlibatan publik. Pemimpin harus aktif membangun hubungan saling percaya dengan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Hal ini mencakup mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, dengan menunjukkan komitmen nyata terhadap kepentingan publik dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam setiap tindakan. Pemimpin dapat mulai memulihkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kolaboratif antara pemerintah dan warga. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan krisis kepercayaan dapat diatasi dan hubungan antara pemimpin dan masyarakat dapat diperbaiki secara signifikan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai isu manajemen sumber daya manusia nih. Nah, pada sekarang ini kan banyak perusahaan yang lagi menghadapi masalah yang besar, yaitu tingginya turnover karyawan dan rendahnya motivasi kerja. Masalah ini jelas banget nggak cuma berdampak ke karyawan, tapi juga ke perusahaan itu sendiri nih. Karyawan yang sering pindah atau yang kurang semangat buat kerja, pastinya nggak bakal bantu perusahaan untuk maju. Nah, kalau kita paham penyebab dan cara solusi yang tepat, semuanya bisa jadi lebih baik loh. Nah, penyebab yang pertama adalah kurangnya jalur pengembangan
perkembangan karir yang jelas. Bayangin, kamu kerja keras tapi nggak tahu kemana arah karirmu, gimana rasanya? Pasti merasa stuck kan? Kalau perusahaan nggak kasih kesempatan untuk berkembang, karyawan bisa jadi kehilangan semangat kerja dan akhirnya pilih untuk pergi cari tempat yang lebih baik dan berkembang. Penyebab yang kedua adalah kesejahteraan karyawan yang kurang diperhatikan. Gaji yang besar itu tidak memadai, tunjangan yang minim atau fasilitas yang terbatas bisa bikin karyawan merasa nggak betah nih. Jadi bagaimana sih cara solusinya agar karyawan itu betah? Nah, penyebab yang ketiga adalah budaya organisasi yang nggak mendukung. Budaya kerja yang nggak nyaman, nggak terbuka, atau nggak ada apresiasi bisa membuat karyawan merasa terasing ini. Tanpa budaya yang saling menghargai, karyawan jadi merasa nggak dianggap dan akhirnya kehilangan semangat buat memberikan yang terbaik. Nah, penyebab yang ketiga adalah struktur organisasi yang terlalu birokratis. Bayangin, kita harus mengerjakan sesuatu tapi harus beberapa proses tahapan yang itu akan membuatkan waktu yang lebih ribet nih. Jadi seseorang itu akan lebih frustasi dan gak semangat lagi untuk berkontribusi. Nah, penyebab yang terakhir adalah kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Semua orang kan butuh waktu untuk keluarga dan me time kan. Nah, kalau karyawan terus-menerus tertekan, pasti mereka akan tidak memiliki motivasi dan tidak dapat seimbang dalam pekerjaannya. Nah, sekarang gimana sih solusinya supaya masalah ini bisa diatasi? Yuk kita bahas. Yang pertama, yaitu perusahaan harus menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas. Karyawan butuh tahu kalau mereka punya kesempatan untuk berkembang, baik itu lewat pelatihan, kursus, atau promosi. Ketika mereka tahu ada jalan untuk maju, pasti semangat kerja mereka bakal meningkat. Nah, yang kedua yaitu perusahaan harus lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan. Gaji yang sesuai itu penting, tapi juga jangan lupa kalau kasih tunjangan itu harus sesuai dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu perusahaan harus menciptakan budaya organisasi yang mendukung. Budaya yang positif itu sangat penting banget bagi karyawan, sehingga karyawan itu merasa lebih dihargai, dilibatkan, dan diakui kontribusinya. Dan yang keempat adalah perusahaan perlu mengelola talenta dengan lebih baik. Jangan sampai potensi karyawan terbuang begitu saja nih. Identifikasi bakat itu harus diperkembangkan agar mereka dapat mengembangkan diri dan diarahkan mereka ke posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan. Kemudian dengan langkah-langkah ini, perusahaan nggak hanya bisa mengurangi tingkat turnover, tapi juga bisa meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diberdayakan pasti akan lebih produktif dan loyal ke perusahaan. Akhirnya, perusahaan itu akan memiliki tim yang solid, lebih kompetitif, dan siap bersaing di pasar yang semakin ketat. Jadi yuk mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih asik dan menyenangkan. Oke, teman-teman tadi udah dengar kan penjelasan penyebab, alasan, dan juga bagaimana solusi yang telah diberikan oleh pada rekan-rekan saya, termasuk dengan saya sendiri. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa administrasi publik ini banyak kaitannya teman-teman, dan juga sangat penting pada kehidupan bermasyarakat, termasuk pada kehidupan berpolitik, sumber daya manusia, dan juga pada teknologi yang berkembang pada zaman sekarang. Nah, jadi seperti itulah bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila ada kekurangan yang terdapat pada kelompok kami. Kami berharap mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya pada diskusi di video ini. Amin. Terima kasih Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.